Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan, perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan karena Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang indah bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 7 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Aku bersuka cita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Saudara dikasih Tuhan, salah satu modal penting yang kita perlukan dalam hidup ini bukanlah uang, bukan keahlian, bukan keterampilan, tapi kepercayaan. Seseorang bisa sangat ahli dalam suatu hal, tapi kalau ia tidak bisa dipercaya, maka keahliannya itu menjadi sia-sia. Seringkali saudara, ada banyak orang yang ingin mengejar suatu impian dengan cara-cara yang instan, sehingga ia tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pada akhirnya apa yang ia kejar menjadi lenyap, sebab ia tidak dapat dipercaya. Kepercayaan yang rusak ibarat seperti sebuah gelas kaca yang pecah. Kalau kita coba untuk menyambungkan kembali pecahan-pecahan kaca yang bertaburan itu, maka kita akan menyadari bahwa hal itu adalah perkara yang sangat sulit. Dan kalaupun gelas itu dapat disambung dengan lem yang khusus, hasilnya tidak akan sama dan tidak akan sempurna seperti semula. Itulah sebabnya saudara, sebuah kepercayaan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Dalam 2 Korintus 7 ayat 16 ini tertulis, aku bersuka cita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Rasul Paulus menyatakan rasa sukacitanya karena jemaat di Korintus dapat dipercayai. Hal ini saudara adalah sebuah fakta dan kebenaran yang ada dalam kehidupan manusia di bumi ini. Apabila kita dapat dipercayai, maka hal itu akan membawa sukacita kepada orang yang menaruh kepercayaannya kepada kita. Sebaliknya, kita juga akan berbahagia apabila orang yang kita percayai benar-benar menunjukkan kualitas dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sehubungan dengan kepercayaan, ada satu hal yang mendasar yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Dalam Lukas 12 ayat 35-48, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang tanggung jawab dan kepercayaan yang Dia berikan kepada kita hamba-hambanya. Dan kehendak Tuhan adalah agar setiap hambanya melakukan tugasnya dengan baik. Di ayat yang ke-43 dari Lukas 12, di situ dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati oleh tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Jadi ketika Tuhan datang dan mendapati bahwa kita setia melakukan tugas yang Dia percayakan, maka itu adalah hal yang membahagiakan bagi kita. Saudara dan saya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang diberikan sebuah kepercayaan yang berharga dari Tuhan. Tuhan mau kita melakukan tugas kepercayaan itu dengan setia dan penuh tanggung jawab. Saudara dikasih Tuhan, apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita,
Ada banyak sekali, saudara. Di antaranya adalah pertama, waktu. Pakailah waktu yang ada dengan penuh tanggung jawab. Ada batas umur kita di bumi ini. Karena itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tubuh. Gunakan tubuh jasmani kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, harta. Pakailah uang dan kekayaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, karunia. Jangan sia-siakan karunia yang Tuhan berikan. Pakailah karunia itu untuk melayani Tuhan dan membangun sesama kita. Yang kelima, keluarga. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh pasangan hidup kita, yaitu istri atau suami saudara, dan dapat dipercaya oleh anak-anak kita. Yang keenam, kesehatan. Manfaatkan kesehatan yang diberikan Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik, melayani Tuhan dan sesama, serta hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketujuh, saudara, kehidupan. Hidup di dunia ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jangan kita rusak, jangan kita nodai dengan dosa dan kejahatan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang dapat dipercayai, sehingga Tuhan bersukacita atas kita, karena kita didapatinya setia dan bertanggung jawab. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar dan menegur kami, membentuk setiap kami, untuk kami jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kami menyadari saat ini, Tuhan memberikan begitu banyak kepercayaan kepada kami. Waktu, harta, tubuh jasmani, karunia, dan berbagai hal dalam hidup kami. Tuhan percayakan untuk kami pergunakan dengan sebaik-baiknya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, supaya kami tidak merusak kepercayaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang bertanggung jawab, yang didapati Tuhan sebagai hamba yang bertugas melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami tidak merusak kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan semua yang kami lakukan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar. Setiap permohonan doa kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan melawat, menilik dari tempat maha tinggi, dan memberikan jawaban sesuai dengan yang kami perlukan. Kami percaya karya-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.